Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang homeschooling. Kelompok ini beranggotakan 4 orang yang diantaranya yang beranggotakan Muhammad Rubiansyah, Rafil Azwardi, saya sendiri, Rinaldi Maulana, dan Agisa. Untuk presenter pertama yaitu akan memaparkan tentang definisi yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Jadi, homeschooling adalah sebutan untuk jenis proses belajar dari home yang artinya keluarga. Homeschooling artinya sekolah berbasis keluarga. Ada juga yang lebih suka bilang home education atau pendidikan berbasis keluarga, yang dimana dilakukan pengaturan sendiri terhadap penyelenggaraan pendidikan, tujuan pendidikan, nilai-nilai yang hendak dikembangkan, kecerdasan dan keterampilan, kurikulum dan materi, serta metode dan praktik belajar. Konsep umum dari homeschooling ini yaitu melibatkan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak tersebut. Pengajaran yang dilakukan oleh orang tua, tutor, atau instruktur, serta pemberian kesempatan bagi anak untuk belajar dalam lingkungan yang nyaman dan fleksibel. Tujuan homeschooling ini seringkali mencakup pengembangan keterampilan akademis, sosial, dan pribadi anak tersebut sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai keluarga. Di sini terdapat 3 jenis ijazah paket yang dikenal di Indonesia. Ya, diantaranya yaitu yang pertama ada ijazah paket A setara SD dengan minimal usia 12 tahun. Yang kedua, ijazah paket B yang setara SMP yang memiliki ijazah paket A usia 3 tahun. Dan yang terakhir yaitu ijazah paket C yang setara SMA dengan memiliki ijazah paket B usia 3 tahun. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang pendahuluan dari homeschooling ini yang akan dipaparkan oleh Rubiansyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Jadi untuk pada saat ini, kewirausahaan dalam bidang organisasi sosial telah menjadi semakin penting dan mendapatkan perhatian yang lebih besar dari berbagai pihak. Ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran akan isu-isu sosial, lingkungan, dan keberlanjutan serta kebutuhan akan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut. Berikut ada beberapa contoh mengenai atau gambaran dari kewirausahaan dalam bidang organisasi sosial. Yang pertama adalah inovasi sosial, yaitu kewirausahaan dalam bidang organisasi sosial didorong oleh inovasi sosial yang bertujuan untuk memecahkan masalah sosial dengan pendekatan yang berbeda dan solusi yang berkelanjutan. Untuk contoh yang kedua, ada kolaborasi dan kemitraan. Organisasi sosial semakin menyadari pentingnya berkolaborasi dengan pihak lain, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai dampak yang lebih besar. Untuk contoh yang ketiga, ada teknologi dan digitalisasi. Penggunaan teknologi dan digitalisasi telah mengubah cara organisasi sosial beroperasi dan berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Teknologi memungkinkan organisasi sosial untuk mencapai efisiensi operasional, meningkatkan jangkauan, serta mengukur dampak secara lebih akurat. Next slide, boleh. Berikutnya saya akan menyebutkan usaha yang berjalan. Yang pertama ada organisasi nirlaba atau LSM yang berfokus pada penyelesaian masalah sosial tertentu seperti kemiskinan, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Contohnya yaitu Yayasan Indonesia Sejahtera yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan dan akses ke modal usaha. Untuk contoh yang kedua ada bisnis sosial, perusahaan yang memiliki tujuan ganda,
yaitu mencapai profitabilitas sekaligus menciptakan dampak sosial yang positif. Contohnya yaitu Tom Shoes adalah perusahaan sepatu yang memberikan sepasang sepatu baru pada anak-anak yang membutuhkan. Ini tuh seperti setiap pasang sepatu yang terjual akan diberikan kepada anak-anak yang membutuhkan. Contoh yang ketiga ada startup teknologi sosial, yaitu perusahaan teknologi yang mengembangkan solusi inovatif untuk masalah sosial seperti akses pendidikan, layanan kesehatan, manajemen sampah, dan lain-lain. Contohnya yaitu Teach for All, platform yang menghubungkan guru sukarelawan dengan sekolah-sekolah yang membutuhkan di seluruh dunia. Contoh yang keempat ada koperasi sosial, yaitu koperasi yang beroperasi untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan juga memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip kewirausahaan sosial. Contohnya, koperasi serba usaha bersama KSUB yang mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi bagi anggotanya serta memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Yang kelima, ada lini produk berkelanjutan. Perusahaan yang memiliki produksi dan menjual produk-produk yang ramah lingkungan atau berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Contohnya yaitu Warby Parker, perusahaan kacamata yang memberikan satu pasang kacamata kepada orang yang membutuhkan setiap kali terjadi penjualan. Contoh yang keenam, program kemitraan masyarakat. Program-program yang bekerja sama dengan masyarakat lokal untuk mengatasi masalah sosial tertentu seperti pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi lokal, atau konservasi lingkungan. Contohnya adalah program water.org yang bekerja sama dengan masyarakat untuk menyediakan akses air bersih serta sanitasi yang layak di daerah-daerah yang membutuhkan. Lanjut, moderator. Terima kasih atas pemaparannya. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh Rinaldi. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Sekarang saya akan memaparkan tentang potensi usaha dari homeschooling. Oke, potensi usaha homeschooling di Indonesia cukup besar, terutama karena semakin banyaknya orang tua yang mencari alternatif pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai keluarga mereka. Oke, next slide. Oke, jadi ada beberapa yang melatar belakangi kenapa potensi usaha homeschooling di Indonesia itu bisa menjadi salah satu pilihan yang menarik. Yang pertama karena permintaan yang meningkat, yaitu demand dari masyarakat yang meningkat. Banyak orang tua yang mulai menyadari kelebihan homeschooling dalam memberikan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak mereka, termasuk memperoleh keterampilan khusus dan fokus pada nilai-nilai moral. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan fleksibilitas. Dalam era digital dan dinamika perubahan pekerjaan yang semakin kompleks, banyak keluarga menginginkan fleksibilitas dalam jadwal dan metode pendidikan. Homeschooling memberikan fleksibilitas ini, dan juga ini adalah hal mengapa salah satu dari alasan mengapa homeschooling biasanya cenderung mahal, karena bisa fleksibel, dan fleksibel itu sudah menjadi komoditas yang diperdagangkan oleh banyak masyarakat kita, salah satunya di pendidikan, dan mengenai hal ini di homeschooling. Oke, selanjutnya. Lalu ada dukungan regulasi. Nah, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan regulasi terkait homeschooling seperti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk homeschooling. Regulasi ini memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara homeschooling. Oke, selanjutnya. Teknologi dan akses internet. Kemajuan teknologi dan akses internet semakin luas memungkinkan penyelenggara homeschooling untuk menyediakan konten pendidikan yang berkualitas dan mendukung pembelajaran jarak jauh. Oke, selanjutnya. Kemitraan dengan lembaga pendidikan formal. Nah, banyak penyelenggara homeschooling menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan formal untuk memperoleh sertifikasi dan mengakui hasil belajar anak-anak homeschooling tadi. Contohnya seperti yang telah dipaparkan oleh Saudara Raffi, yaitu seperti paket A, B, dan C. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, untuk terima kasih atas pemaparannya. Dan selanjutnya akan dipaparkan oleh Agisa. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk
inovasi homeschooling dibagi menjadi 3 model, yaitu yang pertama homeschooling tunggal. Dalam hal ini orang tua benar-benar mengambil peran sebagai pembimbing, teman belajar sekaligus penilai. Mereka bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh proses yang ada dalam homeschooling, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengadministrasian, hingga penyediaan secara pendidikan. Terus untuk yang kedua, ini merupakan salah satu untuk yang kedua yaitu homeschooling majmuk. Hal ini merupakan salah satu kebutuhan untuk berkompromi dengan peserta lain dalam hal jadwal, suasana, fasilitas, dan pilihan kegiatan. Tentu setiap orang tua memiliki kesibukan masing-masing sehingga waktu pendampingan anak mereka pun harus menyesuaikan karena setiap orang tua memiliki agenda yang berbeda. Untuk yang ketiga yaitu komunitas homeschooling. Melalui komunitas homeschooling diharapkan dapat dibangun fasilitas belajar dan mengajar yang lebih baik yang tidak diperoleh dalam format homeschooling tunggal ataupun majmuk. Misalkan bengkel kerja, laboratorium, perpustakaan, laboratorium IPA ataupun bahasa, auditorium, fasilitas olahraga dan kesenian, dan juga lain-lain. Baik, yang cukup sekian dari saya, kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas pemaparannya, dan kita telah sampai kepada yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kewirausahaan dalam organisasi sosial melibatkan inovasi, kolaborasi, pembiayaan alternatif, pengukuran dampak, serta fleksibilitas dan adaptabilitas untuk menciptakan perubahan sosial yang berarti dan berkelanjutan. Dengan pendekatan kewirausahaan yang holistik, organisasi sosial dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam memperbaiki masyarakat dan memajukan kesejahteraan bersama. Homeschooling memberikan peluang yang luas bagi individu atau kelompok untuk menciptakan sebuah karir baru dengan fleksibilitas waktu dan kurikulum yang dapat disesuaikan dengan menyediakan sumber daya dan kurikulum atau menjalankan lembaga pendidikan non-formal. Dengan membebaskan diri dari struktural tradisional sekolah, kita dapat menjelajah ide-ide baru atau mengembangkan bakat yang mungkin terabaikan dalam lingkungan sekolah konvensional. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.